Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Sofian dengan NIM 2012-3006. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS saya pada mata kuliah Mobile Programming Lanjutan. Nah, untuk aplikasinya bisa dilihat sendiri, terdapat dua buah aplikasi dengan dua versi yang berbeda. Yang pertama ada versi Dev dengan nama Dev Muhammad dan juga versi Pro dengan nama UTD 2012-3006. Dan tentunya aplikasi ini berjalan dengan satu program yang sama, yang berarti itu menjelaskan bahwa application ID-nya itu berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Nah, untuk aplikasi yang saya akan demonstrasikan pertama yaitu untuk versi Dev, di mana Dev Muhammad ini kita masuk saja ke aplikasinya. Nah, saat masuk aplikasinya itu terdapat sebuah loading screen, di mana saya menggunakan animasi Lottie, dan juga ketika loading ditarik seperti ini akan muncul animasinya. Nah, setelah masuk bisa dilihat bahwa list aplikasinya itu berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan huruf alfabet yang diurutkan dari huruf A sampai huruf Z. Dan tentunya juga ini bisa berjalan dengan baik. Terdapat sebuah ringkasan berita seperti ini. Dan juga terdapat gambarnya juga. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan terkait animasi Lottie selanjutnya, yaitu sebuah animasi Easter egg. Caranya itu masuk ke bagian profil, lalu tekan profil sebanyak-banyaknya seperti ini, maka akan muncul animasi bintang dan juga terdapat tulisan selamat menemukan Easter egg. Dan juga di sini terdapat Teflatitos NIM yang berfungsi untuk membalikan NIM saya. Yang asalnya 2012-306, ketika dipencet itu akan keluar hasilnya, yang hasilnya menjadi 632.102. Setelah itu saya akan mendemonstrasikan pada mode offline, caranya itu keluar aplikasinya, lalu hapus background. Lalu di sini matikan dulu wifi-nya dan juga datanya. Setelah itu masuk kembali ke aplikasi Dev. Nah, bisa dilihat bahwa beritanya itu keluar karena untuk beritanya itu disimpan menggunakan database ISAR, sehingga untuk beritanya itu terdapat, sehingga beritanya itu tetap muncul walaupun sedang offline seperti ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan untuk versi Pro. Sebenarnya sama saja, tetapi terdapat perbedaan terkait warnanya, di mana untuk versi Pro di sini menggunakan warna yang gelap, yaitu menggunakan biru gelap. Untuk selebihnya itu sama seperti versi Dev. Bisa mengeluarkan animasi Lottie dan juga bisa membalikan NIM seperti ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait program yang saya gunakan, di mana kita sudah masuk ke Visual Studio Code-nya, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait logika bagaimana membalikan NIM yang diproses menggunakan natif pada Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, di sini tuh bisa dilihat terdapat sebuah native resource name, di mana ini tuh untuk mengambil data pada sisi Kotlin, di mana untuk filenya sendiri itu ada di mainActivity.kt. Nah, seperti yang dilihat ini adalah isi dari file mainActivity.kt. Nah, dari sisi Flutter akan mengirimkan data string name melalui jembatan yang disebut dengan method channel dengan nama unik, yaitu com_rival_diginius _name underscore channel. Nah, penamaan ini juga harus sesuai karena supaya konfigurasi antar datanya itu tetap berjalan dengan baik atau tidak terputus. Konfigur Flutter Engine ini tuh berfungsi untuk menangkap panggilan metode dengan nama reverse name. Untuk logikanya itu seperti ini. Pada fungsi konfigur Flutter Engine, di sini tuh saya memanggil sebuah metode dengan nama reverse name. Dan logikanya itu pada baris file name call string name ini, program akan mengambil sebuah name asli pada Flutter, yaitu name saya 2012-306. Lalu di dalam blok if name null yang ini, logika pembalikannya akan dieksekusi menggunakan fungsi Kotlin dengan nama file reverse name yang ini. Nah, fungsinya itu untuk membalikan name secara keseluruhan dari array menggunakan string native
yang mengubahnya yang asalnya 20.12.306 menjadi 632.102. Nah, sebagai pembuktian saya memicu konten Toast Make Text pada sisi Android untuk memunculkannya dalam bentuk notifikasi atau notif TOS. Nah, jika sukses itu akan menghasilkan result sukses pada bagian ini, dan juga untuk tampilan di dalam widget pada halaman profil Flutter. Untuk penjelasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait GitHub Action yang akan dipublish untuk fungsi ke GitHub. Untuk fungsinya itu saya letakkan di bagian GitHub Workflow dengan format YML. Nah, bisa dilihat di sini Flutter CI CD untuk UAS mobile lanjut. Nah, bisa dilihat sendiri di sini untuk Java-nya itu saya menggunakan versi 17, dan juga untuk SDK-nya itu Flutter Setup SDK. Nah, bisa dilihat di sini terdapat fungsi dependensi untuk menginstalnya, lalu ada Flutter Pub-Get untuk merun. Lalu di sini ada fungsi untuk menganalisa terkait Flutter-nya itu seperti apa, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dan di sini terdapat juga tes untuk Flutter testnya. Lalu di sini ada APK build release dengan fungsi Flutter build APK release. Lalu setelah itu jika berhasil akan diupload melalui GitHub, dan jika berhasil itu akan muncul pada release APK dengan patch build _app _output _flutter strip APK _up release. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.